Nah, ini kan tadi kita masak. Ini hasilnya bibimbap. Nih, sekarang saya coba dulu. Gimana chef? Komentar. Bibimbapnya ini yang tadi dimasak oleh Jessica, ya. Oke, kita coba dulu ya, Jess. Ya. Saya juga penasaran nih. Jadi gimana sih masakan chef saya ini? Aduh. Saya dari tadi cuman motong-motong aja. Kurang asin, kurang gurih. Enggak. Gurihnya udah enak nih. Gurihnya udah, asinnya juga cukup. Crunchnya ada di ketimunnya, Timunnya, ya. betul. Kalau saya sih kalau saya sendiri sih, saya biasanya kasih di atas telurnya saya kasih garam gitu ya nggak? Oke. Tapi selain itu udah cukup lah. Waduh, tapi saya lanjutin nanti aja ya, kita ngobrol dulu ya. Boleh chef, boleh. Jess, Kenyang tuh. saya mau tanya nih, kamu kan sebetulnya di bidang kuliner ini belum lama ya, belum lama gitu loh, belum terlalu lama gitu. Kok bisa sih kamu masuk ke bidang kuliner dan kenapa kamu pilih masuk menjadi seorang chef misalnya? Jadi sebenarnya awalnya tuh gak pernah terpikir ya chef ya mau ke kuliner gitu. Awalnya Iya. saya tuh maunya malah ke desain, ke multimedia gitu. Ya kalau lihat kamu kan memang ini kayaknya lebih ke desain gitu kayaknya. Terus tapi saya coba berpikir gitu, saya mau cari profesi yang kalau saya udah belajar, saya maunya tuh ke depannya bisa dipakai terus dimanapun saya berada gitu. Dan Oke, ya saya betul. pengennya tuh kerja di tempat yang bidangnya selalu muter terus, ada terus, dibutuhin terus sama orang-orang. Di mana saja. Di mana saja. Ya. Terus kebetulan juga ibu saya, oma saya, nenek saya tuh hobi banget masak, chef. Pasti masak terus gitu kan. Dan dari kecil emang udah sering ngikut mereka bertiga lah gitu ngeliat masak walaupun nggak pernah hands on yang selalu, tapi pasti lihat mereka tuh masak, pokoknya apa-apa masak gitu. Iya. Terus ya udah akhirnya saya masuk ke satu sekolah. Terus saya coba dijalanin dulu, ternyata ya mungkin passion itu kan harus sembari dilakukan ya chef gitu. Jadi sebelum kamu masuk sekolah itu kamu sudah praktek masak atau belum? Praktek masak tapi di rumah. Di rumah. Baru di rumah Oke. sama ikut beberapa mungkin kayak cooking class ya kecil-kecil, skala kecil gitu chef gitu. Terus sekolahnya di mana? Terus aku sekolahnya di Singapura waktu itu. Oke. Terus ya udah sambil belajar di sana. Di sekolah mana di Singapura? Aku di At Sunrise Global Chef Academy. Oke. At Sunrise is a very good culinary school ya, Iya. di Singapura ya. Oke. Kamu berapa lama di situ? Aku di sana jadi programnya itu kan diploma, Oke. 18 bulan, tapi itu udah termasuk sama kita kalau di sini tuh bilangnya lagi training gitu chef. Jadi aku Praktek ya? sekolah dan Ya, praktek magang gitu ya? Magang gitu, Ya. ha-ha. Magangnya di mana aja? Jadi kalau pas magang itu aku kita nggak boleh nentuin chef pas di sana. Jadi kita memang ditaruh di tempat magang itu sesuai sama gimana performance kita di sekolah gitu. Jadi Oke. aku kemarin waktu itu dapat 1 kali magangnya 6 bulan di hotel Oke. di Conrad Di Singapura. di Singapura. Oke. Terus 1 lagi saya dapat di American Bistro. Jadi Oh, ngerasain oke. hotel juga, ngerasain Oke. restoran juga gitu. Ada yang tanya juga, kok bisa sampai ketemu Chef Degan dan ikut promosi sama Chef Degan? Gitu. Gimana tuh? Waktu itu kita awal mula ketemu kan kalau nggak salah di Bali ya chef ya waktu itu di tempatnya Chef Degan yang Iya, dulu. betul, Terus kita betul. ngobrol-ngobrol. Terus saya tahu Chef Degan emang udah sering ikut, maksudnya ada food promotion lah ke Jerman, ke Paris, ke London gitu. Iya. Terus waktu saya dengar cerita Chef Degan mau pergi, saya tuh udah kepengen banget gitu, kayaknya seru deh kalau jadi experience mau ikut gitu. Tapi saya juga kayak ngerasa bisa nggak ya gitu ikut jadi timnya Chef Degan gitu kan. Tapi karena saya kepingin, jadi saya coba tanya aja gitu ke Chef Degan waktu itu kan, Chef kalau saya mau ikut nah gitu. Cuman Iya. waktu itu nggak langsung dibilang Chef Degan boleh waktu itu ya Chef. Enggak. Chef Degan bilang tim saya udah penuh gitu, Iya. cukup orang kok gitu Iya, kan. iya. Ya udahlah gitu. Terus tapi kepikiran terus tuh Chef, ya pengen ikut nih, pengen tahu banget nih gimana nih kalau kita promotion keluar tuh gimana gitu. Ya soalnya gini, kalau timnya penuh itu kan karena ada banyak faktornya ya. Iya. Satu, itu kan pada akhirnya faktornya biaya gitu loh, ya nggak? Kalau timnya udah penuh, ya siapa yang biayain tiketnya kalau kita ada tambahan orang gitu loh. Nginepnya di mana, itu kan semua faktor-faktor yang harus dipikirkan. Dan dari tempat sono yang membuat promosinya itu kan buat dia juga beban akhirnya. Jadi nggak segampang gitu ya nggak. Jadi waktu itu gimana waktu itu? Waktu itu kita pertama ke Paris ya Chef. Ya betul. Iya. Jadi waktu itu di posisi saya juga baru masuk kerja di
professional industri, saya juga mau ikut sama chef juga. Saya juga sebagai anak yang baru, istilahnya anak baru nih di dunia kuliner ini nih gitu, pengen ikutan tapi kan minder juga gitu chef, saya bisa nggak ya gitu. Tapi karena ya udah saya pengen, terus chef Degan bilang boleh, tapi harus ingat ini tuh kerja, bukan kamu ke Paris tuh jalan-jalan, lihat-lihat foto-foto selfie gitu kan. Iya. Terus ya udah akhirnya saya sama orang tua saya minta izin, terus dikasih, dan ke sana akhirnya bisa pergi sama chef Degan. Tapi memang saya biaya sendiri, semua biaya sendiri. Nah, ini waktu itu Jessica biayain semua sendiri. Jadi visanya dia biayain sendiri, tiketnya ya, flightnya biayain sendiri. Itu penting itu kalau kayak gitu ya nggak? Dan waktu itu saya juga ragu-ragu karena gini. Additional gitu ya chef istilahnya kan. Iya, tapi saya ragu-ragunya karena sangat muda ya, Jessica sangat muda, dan saya nggak tahu apakah dia dari segi mentalnya kuat nggak ikut promosi seperti itu. Karena seperti tadi dibilang, promosi itu nggak ada enaknya sebetulnya. Kita nggak jalan-jalan, kita nggak bisa ya main-main gitu ya nggak. Itu memang bener-bener bisa dibilang 80% itu memang kerja ya nggak. Sisanya mungkin istirahat gitu, tidur gitu ya, in between kalau ada waktu gitu. Tapi itu tuh tergantung managing waktunya. Satu, keduanya waktu itu memang saya diundang oleh KBRI ya, jadi lebih ke situ, kita memang mewakili Indonesia, dan itu untuk waktu promosi Indonesian Festival ya waktu itu ya, dari KBRI Paris ya. Nah itulah ya nggak. Nah akhirnya alhamdulillah saya dikasih kesempatan sama chef Degan juga, sama orang tua saya, sama Tuhan juga, akhirnya saya bisa ikut. Terus sampai sana ya pasti namanya jet lag dong chef ya. Yeah. Jet lag tuh saya juga mulai nerka-nerka gitu kan, kita jalan-jalan nih ke kitchennya gitu kan, ngeliat gitu. Ya memang kita harus mencoba adaptasi sama apa yang kita punya di depan mata gitu kan chef, kayak dapurnya, karena kita udah terbiasa kerja di profesional, kitchen yang segala macam tuh ada, udah disiapin, pokoknya lengkap gitu. Terus sekarang kita masih datang ke dapur orang yang ya kita jadi tamu gitu, kita harus bisa adjust, kita bisa pakai ini, pakai itu, barangnya cuma ada segini doang, kita gimana bisa maksimalin barang yang ada untuk produksi kita gitu kan. Betul. Nah, waktu itu di mana Jess? Waktu itu? Waktu itu kita kitchennya di mana? KBRI. Di KBRI. Jadi di Wisma ya? Di Wisma. Jadi ya sebenarnya kitchen rumahan ya chef ya? Kitchen rumahan. Bukan waktu kitchen itu. Profesional gitu. Betul. Waktu di sana itu challenge-nya apa? Suka dukanya, nggak lebih ke dukanya, atau beratnya tuh di mana gitu loh? Ya, coba kamu cerita deh. Kalau beratnya, ya pertama pasti kita jet lag sama waktu perbandingan jamnya itu kan. Hari ini kita nyampe, besok pagi tuh kita udah mulai langsung belanja, langsung nyicil segala macam. Jadi kan, kita belanja sendiri ya? Iya, kita belanja sendiri, nggak ada tuh yang kita kasih market list, kita udah datang langsung dapat barangnya nih semua udah disediain gitu. Jadi kita ke supermarket terus ya chef ya, kita muter cari-cari barang. Jadi ke metro kayak Lotte di sini ya. Jadi kayak grocery shop yang besar ya. Betul. Jadi kita belanjanya yang besar-besar dulu gitu betul. Ya. Kita belanja, habis itu kita juga harus habis belanja kita beresin belanjaannya, kita sortir. Terus juga kita harus challenge-nya maksimalin tempat space untuk menyimpan barang-barang yang udah kita belanja. Waktu itu case-nya di sana kita punya space tapi limited ya chef. Betul, jadi space limited. Harus kulkas nggak cukup, jadi kita harus nyewa kulkas dulu. Betul. Kebetulan alhamdulillah waktu itu cuacanya juga pas di bulan Oktober ya. Iya. Jadi dingin jadi pas barang taruh di luar juga nggak masalah lah, nggak terlalu berat. Jadi nyimpen kulkasnya memang di luar, jadi nggak di dalam gedung, karena di dalam gedung udah nggak ada tempat. Jadi di halaman luar, jadi nggak masalah gitu loh. Jadi waktu itu kita ada berapa kulkas? 4 atau berapa ya? Di luar. Jadi ya kitchennya di dalam, si chillernya di luar, jadi kita mesti bolak-balik keluar masuk, yang dimana itu lagi musimnya dingin gitu. Iya, udah mulai autumn ya, udah mulai. Harus ya udah keluar masuk kitchen gitu. Itu challenge-nya sih gitu. Terus sama ya karena saya juga baru, jadi saya juga mencoba untuk mengikuti alurnya Chef Degan gitu. Saya cari tahu gitu, belajarnya maksudnya Chef Degan gimana nih alur kerjanya, ritme kerjanya. Jadi saya bisa masuk tapi nggak mengganggu ritme kerjanya Chef Degan gitu. Kamu mulai jam berapa? Kamu selesai jam berapa? Kita biasa mulai jam 8 pagi kan Chef. Yeah. Kita bisa kelarnya tuh jam 10 malam, jam 9 malam. Kita makan in between di dalam kitchen gitu. Jadi sebenarnya ya kalau misalnya kita pergi 10 hari ya Chef, paling tuh kita bisa free-nya tuh cuma 2 hari ya Chef. Yang benar-benar free, udah nggak ada acara itu ya 2 hari, sisanya ya memang betul-betul kerja dari pagi sampai malam.
tidur, besok lagi kerja lagi, prepare lagi, loading barang, unloading barang gitu. Kamu ikut saya pertama kali kemana? Ke Paris. Ke Paris Ya, pertama kali. Kemudian 2 kali kita ke London. ke London ya nggak? Ya. Nah, Fashion weekend. waktu di London selain kita juga festival, kita juga demo di mana? Kita demo di Quarters. Nggak, itu kan di festivalnya. Oh, iya, Tapi selain festivalnya. festival kita juga kita juga demo di sekolah Le Cordon Bleu. Nah, di sekolah Cordon Bleu kan. Akhirnya waktu itu kan kita harus bikin demo untuk di festival, prepare untuk festival, tapi kita juga harus bikin demo untuk di Cordon Bleu. Jadi prepare juga untuk Cordon Bleu ya nggak. Jadi kadang-kadang nggak tentu juga waktunya gitu loh ya nggak. Ya, jadi orangnya pun juga terbatas kan, itu cuma ada chef Degan, ada Ibu Wati asisten chef Degan, saya sama ada chef dari KBRI juga ya chef. dari KBRI ya Iya, waktu cuma itu. ada 4 orang lah. Maksudnya yang benar-benar preparation dari pagi sampai malam 4 orang untuk ngejalanin semua. Terus kita layanin berapa tamu? 400 ya chef? 400. 400 itu juga ada kanape, ada stall. Ya kan chef waktu itu? Ya, terus kamu sama Mbak Wati di Sama kitchen Mbak Wati aja. ada di kitchen di bawah, kita nge-handle buffetnya juga, handle kanapenya gitu. Jadi mungkin di situ Jessica pertama kali mengalami stres besar. Besar. Jujur itu stres sih chef, bener itu pressure gitu. Ceritain dong gimana tuh? Maksudnya kerja di profesional kan saya lama di Bangket, tahu lah maksudnya harus kerjanya memang kuantitasnya tuh banyak gitu. Tapi ini di sini kan saya timnya banyak gitu. Ini saya cuma berdua sama Bu Wati harus ngurusin, bantuin chef Degan setup, bantuin chef Degan untuk refill gitu kan, kanape, buffet gitu. Itu lumayan stressful sih, apalagi harus berhadapan sama waiter and waitress yang memang mereka Mereka yang refill sebetulnya. refill, tapi mereka kan tapi nggak- kamu yang siapin Iya, makanannya betul. kan untuk mereka gitu loh, ya nggak refillannya itu. Iya, betul. Nah, dan kebetulan dapurnya kecil lagi, Dapurnya ya juga nggak? kecil, terbatas gitu. Jadi benar-benar mau Nggak ada steward, nggak ada yang Iya. bersih-bersih, semua bersih-bersih sendiri, refill sendiri gitu loh, ya nggak? Iya. Kalau acara juga kita bersih-bersih juga gitu. Jadi Iya. semuanya. Kenapa ya menurut kamu itu kita mesti mempromosikan masakan Indonesia, Jess? Karena menurut aku masakan Indonesia itu nggak kalah enak sama masakan asing chef gitu. Iya. Apalagi kita juga bermain kan banyak bumbu ya chef, lebih banyak bumbu daripada masakan mereka gitu. Iya. Justru menurut aku orang-orang asing itu lidahnya tuh pasti lebih kayak, ih rasa apa nih gitu, ih ini bumbu apa nih gitu, kok aku nggak pernah nyobain ada di sini ada bumbu ini gitu. Coba kamu ceritain deh, kamu kan lihat ya waktu kita bikin demo, setelah demo kan orang-orang suka dateng gitu Iya, kan. betul. Coba kamu ceritain itu bagian itu kan, orang-orang kan nggak tahu gitu loh, Iya, ya nggak? jadi waktu pas kita demo tuh pasti Chef Degan naruh banyak display kan, display ingredients bahan-bahan gitu dari A sampai Z gitu. Yang warga-warga asing tuh pasti selalu datang nanya ini apa gitu, kok ini wanginya bisa kayak gini gitu, ini kalau aku beli di sini ada di mana gitu, terutama untuk daun salam sama kan Iya. kencur ya chef ya. Kencur nggak ada Ya soalnya. kencur susah kan itu. Ya. Dia selalu nanya gitu, ini belinya di mana, cara pakainya gimana, ini rasanya kayak apa sih kalau nggak dimasak gitu kan. Sampai bahkan ada yang mau bawa pulang itu bahan-bahan makanannya chef. Mereka mau bawa pulang daun salam, kencur, jahe dan segala macam gitu. Iya. Jadi menurut aku ya sebenarnya mereka juga tertarik banget sama makanan kita karena makanan kita tuh beragam, rasanya juga macem-macem, nggak monoton, krim doang gitu, tomato doang gitu kan. Jadi kita kalau waktu kita masak itu ya ada selalu kita bikin demo ya, misalnya masakan apa gitu loh, misalnya soto ayam misalnya ya, bikin satu demo soto ayam. Setelah itu kita memberi juga untuk yang dicicip oleh yang penontonnya. Penontonnya itu ada bisa sampai 100 orang. Jadi istilahnya kita harus bikin tester untuk 100 orang. Itu kan harus di-prepare juga. Jadi nggak cuman segitu aja, cuman untuk demo aja. Jadi istilahnya kita bikin ya paling nggak 100 tester. porsi tester selain bahan-bahan untuk demo. Jadi itu lumayan banyak. Jadi ya apa? Kerjanya lumayan banyak ya. Dan kita biasanya satu demo itu waktu di Cordon Bleu bisa sampai 5 macam makanan Iya, ya. betul, 5 Jadi macam makanan. ya bayangin 5 macam makanan kali 100 tester udah 500 ya nggak? Belum kita harus ngomong, kita harus set up, Jelasin setup. bersih-bersih, rapi-rapi. Jadi clear up setelah itu. Jadi Iya. lumayan banyak ya Jess. Banyak. Makanan apa yang disukai sama orang-orang dulu di sana? Sama kamu masih inget nggak?
Mereka suka banget sama salah satu soto ayam yang kita bikin ya chef. Iya. Soto ayam sama sate. Iya, iya. Karena menurut mereka tuh soto ayam tuh kan sebenarnya mereka tuh di negara mereka tuh mereka punya clear soup lah ya gitu kan. Tapi itu kan soto ayam kita kan kuahnya aja tuh udah enak banget gitu. Cuma makan kuahnya aja tuh udah berasa gitu kan, flavorful gitu. Menurut aku itu sih yang mereka suka, soto ayam, karena cuman clear soup, isinya ayam dan sayuran, tapi kok rasanya beda sama clear soup yang ada di negara mereka gitu. Terus kalau sate juga mereka juga tertarik banget tuh untuk ngipas-ngipas satenya, nusuk-nusuk satenya gitu kan. Nah, kamu masih ingat nggak bedanya waktu di Paris, waktu kita promo di Paris sama di London, dari segi kerjanya apa, Jess? Kamu masih ingat nggak? Dari segi kerjanya, kalau menurut aku Dari segi dapurnya lah gitu loh. Oke, kalau dapurnya lebih berat di Paris sih chef, jujur. Iya kan? Ya gini, kalau di Paris mungkin karena dapurnya agak kecil ya itu lebih berat. Tapi dari segi tinggalnya sama dapurnya kan lebih dekat di Paris. Betul. Ya enggak? Kalau di London gimana dulu? Kita tinggal di mana, kitchennya ada di mana gitu. Terus kita belanja ke sana harus ke kitchen lagi gitu. Bolak-balik. Jadi traveling time-nya jauh lebih lama ya nggak? Jadi kita dulu waktu di London itu ada juga di mana kita tinggalnya lumayan jauh ya. Yang satu kita memang ke sana harus pakai mobil, jadi pakai Uber. Jadi harus sejam sebelum ya chef? Ada sejam sebelumnya ya, sampai ke kitchennya itu agak jauh sih gitu ya nggak. Kemudian yang kedua kalinya ke sana, kitchennya juga lumayan jauh tapi jalan kaki. Kita ada sekitar 20-25 menit ya kita harus jalan kaki ya di daerah Brick Lane, di daerah Brick Lane. Daerah sih asik gitu ya nggak. Cuman jalan dari hotel sampai ke sana lumayan jauh gitu loh. Nah, ada nggak situasi-situasi yang tidak pernah terlupakan? Apa itu waktu di Brick Lane? Kamu ceritain deh. Ada, ini satu pengalaman yang benar-benar di luar dugaan. Jadi tuh di kitchen itu kita kan sewa kitchen ya chef ya waktu itu. Sewa kitchen dengan waktu. Ya. Maksudnya kitchennya lebih professional kitchen lah dibanding kitchennya waktu pas kita di Paris. Gitu. Tapi waktu itu hari itu kita pas sorenya kita tuh rencananya udah harus mau nyicil loading barang ke venue. Iya. Terus kita berpikir bahwa oke, kitchen kita masih ada jam untuk menyewa lah sampai nanti kita nyicil pindah-pindahan barang gitu. Ternyata tiba-tiba orangnya itu harus minta kita clear up kitchen pagi. Yang punya kitchen yang punya kitchen minta kita clear up pagi karena sorenya tuh ada orang lagi yang mau masuk untuk nyewa kitchennya. Jadi di situ posisinya saya lagi sendiri karena chef dan Ibu Nika lagi ada interview di radio. Iya betul. Betul kan chef? Iya. Di radio, terus asisten chef juga lagi kurang enak badan, jadi saya sendiri. Akhirnya saya bingung gitu, ini barang-barang harus dipindahin kemana, sedangkan kita belum ada transportasi untuk pindah ke venue gitu kan. Di situ bener-bener bingung sih karena saya dealing sama orang yang notabene-nya dia ngomongnya bahasa Inggris gitu. Di negara orang gitu, saya juga nggak tahu harus connect ke siapa untuk ngasih tahu problem ini gitu kan. Cuman akhirnya yaudah saya coba berpikir aja gitu, ini saya masih kontak si orang person in charge yang ngurusin kita di bagian beverage gitu. Iya betul. Jadi saya mencoba telepon dia, ngasih tahu situasinya kalau kita tuh udah harus out dari kitchen ini sekarang gitu. Gimana caranya, boleh nggak bantuin saya at least pindahin barang-barang dulu supaya barang-barang ini tuh aman nih untuk besok kita mau demo gitu kan. Jadi itu lumayan ini ya waktu kita bikin ini ya saya kebetulan ini salah satu challenge mungkin yang saya maksud kalau saya bilang sama orang-orang yang ikut sama saya. Pokoknya saya nggak mau lihat kamu nangis, mau situasi apa aja, nggak usah nangis gitu loh, ya nggak? Karena di dalam hal kayak gini kamu harus mikir clear, ya nggak? Nah ini kebetulan itu situasi seperti itu. Saya waktu itu diundang untuk interviewnya di TV pula, ya nggak? Terus saya pergi ke studio sana, Jessica sendiri, asisten saya lagi nggak enak badan, lagi nggak ada di dapur. Tiba-tiba saya pergi interview, dia pergi ke dapur gitu loh, ya nggak? Nah pas di dapur, orang yang punya dapur minta kita keluar gitu loh di jam itu juga karena sorenya mau dikasih ke orang lain. Nah maksud kita pikir kita bisa dapat kitchennya sampai sore. Nah ternyata Jessica sendiri harus keluar dari kitchen, bahannya banyak banget ya nggak? Itu belum
belum pindahin barang satu belum pun ke belum venue, belum gitu. Jadi diatur. bener-bener masih ada di Kemudian jalan, istilahnya ditaruh di depan dapur lah, harus keluar dari dapur, Iya. berdiri di jalan dengan bahan-bahan semua, belum ada kitchen lainnya. Kamu nggak bisa, dia udah pasti stres ya, apalagi pas saya tahu saya ikut stres juga. Untung interviewnya baru selesai gitu, dan kalian harus bayangin ini on the other side of the city, ya nggak? Kita misalnya di utara, ini di selatan gitu loh, ya nggak? Nah kemudian untuk datang ke Jessica lagi kan butuh waktu. transport. Jadi kita on the phone bolak-balik gitu, pokoknya stress levelnya benar-benar tinggi, dan bahan-bahan ada di jalan kan, ini kan susah gitu Iya. ya. Bahan-bahan itu kan harus masuk ke kulkas di ya. pinggir jalan gitu. Betul, ini benar-benar di pinggir jalan gitu loh. Terus akhirnya kebetulan ada kontak kita, dia juga nyari-nyari, akhirnya ketemu ada salah satu orang baik ya. Iya, betul. Ada orang baik di sana. Dia orang Muslim juga, jadi sama-sama lihat, oh ini Muslim gitu ya nggak? Iya. Terus Dia approach aku, terus dia Ya, terus dia saya tanya. punya, kamu kenapa gitu? Terus saya bilang, saya lagi butuh satu space kitchen untuk at least saya mau naruh barang-barang saya di dalam kulkas gitu. Terus dia dengan baiknya dia bilang, oke, saya punya tempat, kamu bisa naruh tempat makanan kamu di sini gitu. Pas saya cek tempatnya, itu juga harus turun tangga, abis itu tempatnya berdebu banget, jadi harus bersihin dulu itu kulkas, baru kita bisa masukin barang-barang kita gitu. Tapi ya there's no other choice gitu, aku Iya, harus betul. masukin preparation kita ke dalam chiller, jadi ya mau gak mau aku bersihin dulu itu debu-debunya. At least yang barang-barang yang kita bisa selamatkan, ya kita selamatkan, masukin ke dalam chiller itu gitu. Perihal besok ya udah deh besok aja gitu. Yang penting hari ini selamat dulu gitu. Jadi kitchennya itu memang belum selesai ya. Kitchennya dia punya kitchen itu belum selesai. Tapi kulkas dia udah punya gitu Iya. loh. Nah dia baik banget, dia bantu kita dengan memberi sebenarnya kulkas-kulkasnya dia supaya kita bisa nyetor barang-barang kita. Alhamdulillah waktu itu kita sudah nggak usah kerja lagi Iya, ya, betul. preparan udah selesai, Udah selesai semua. tinggal nyimpan aja sebetulnya kan, karena acaranya baru besok. Nah akhirnya itu si Jessica pas kita nyampe itu sudah dalam proses pemilahan bawahin barang. barang-barang turun ke kitchen itu. Kitchen-nya. Kitchen itu di bawah tangga ya, di bawah basement Iya, itu di ya nggak? basement. Tangganya steep banget waktu itu kan. Terus bawah naik turun itu kan lumayan banyak, apalagi sebagai cewek sendiri ya. Terus pas kita nyampe sana itu dia udah bersihin kitchennya sendiri. Jadi kita bawa barang-barang turun udah beres kan, udah masuk gitu loh. Dan orangnya baik banget, akhirnya saya nyamperin orangnya gitu loh. Terus dia bilang, oh nggak apa-apa, dengan senang hati. Iya tadi saya ketemu istrimu gitu kan. Istriku gitu kan. Aku dibilang istri Terus siapa? dikira dia istri saya gitu loh ya. Terus ya akhirnya sama orangnya baik banget, terus dibantu, terus malah dia bilang kalau kamu butuh lebih lama kan waktu Tinggal kasih itu tahu bisa aja. pakai Iya, aja bisa gitu. pakai. Dan memang di seluruh dunia ada juga orang-orang yang baik gitu ya. Itu Iya, jangan lupa, kalau kita baik sama orang pasti orang baik sama kita gitu loh. Ya enggak? Nah, mungkin itu yang saya yang kita hal-hal seperti ini kita nggak bisa planning kalau Iya. kita di dalam promosi ya enggak. Banyak hal yang misalnya Unexpected lah, Chef. unexpected gitu loh. Jadi setiap kali ada sesuatu ini ya kalau kita nangis nggak ada gunanya, ya nggak? We have to think clear gitu ya nggak? So what do I need to do gitu? Kita harus logic gitu loh, ya nggak? Dan waktu itu untung kita udah punya connection ya, maksudnya betul. WA-nya udah Bisa jalan segala telepon. macam gitu loh. Tapi ya susah lah. Tetap aja Kita sih, memang waktu stressful itu poinnya tuh ya itu tinggi banget di situ tuh, tensionnya juga tinggi banget. Saya tuh kayak pengen kalau bisa tinggalin dia tinggalin aja deh gitu, tapi ya gimana kan nggak mungkin ditinggal gitu Iya. kan Chef. Oke Jess, waktu kita dulu promo, kamu kan ikut dua-duanya. Jadi waktu kita promo di Paris sama kita promo di London, kesulitannya tuh di mana dan apa bedanya tuh waktu itu? Oke. Kalau di Paris karena udah jelas kita pasti beda bahasa ya Chef ya. Iya betul ya. Jadi waktu itu aku paling ingat itu adalah kita harus punya translator untuk bantu nge-translate apa yang Chef Degan omong bisa ditransfer ke para audiensnya. Waktu itu juga audiensnya itu kebanyakan ya ibu-ibu dari Dubes dan segala macam. Iya betul ya. Ya jadi kayak Ada dua kali, Iya, enggak ada yang awalnya dan Dubes. Iya. Yang ibu-ibu Dubes tuh gampang karena mereka bisa bahasa Inggris betul, gitu. Tapi yang lebih susah itu yang pas audiensnya tuh yang dari Umum ya? gitu, itu lebih susah karena kita harus jelasin, orang translatornya harus jelasin balik ke audiensnya gitu. Itu sih kita pakai bahasa Inggris, dia pakai bahasa dia Prancis. translate ke bahasa
French gitu ya, Betul. Prancisnya. Di Cordon Bleu juga gitu kan? Di Iya. Cordon Bleu juga Cordon Bleu. apa aja yang kita ngomong itu di dalam bahasa Inggris ada instruktur yang translate Iya. ke dalam Prancisnya Betul. gitu loh. Ya. Kalau yang di London menurut aku pas di festival itu menurut aku lebih challenge karena di dalam festival itu nggak cuman kita aja yang lagi demo gitu kan Chef. Iya, betul. Itu bisa di panggung sini ada nari, nyanyi, di sana ada yang lagi fashion dan segala macam. Jadi kesulitan menurut aku tuh untuk menggather audience supaya gimana tetap stay fokus sama apa yang lagi kita presentasiin ke mereka. Iya, jadi sebetulnya masing-masing bagian itu punya waktunya ya. Betul. Yang satu mempromosikan tari Indonesia, yang Ya. satu musik, yang satu ini. Fashion. Jadi ada waktu-waktunya. Jadi kita punya tenda, kita bikin kuliner ya Iya, nggak? betul. Jadi dia di sana selesai, kita harus narik audiensnya ke kita gitu. Jadi ya itu gapnya challenge juga sih. Ya. Gapnya nggak Ya, terlalu cuman langsung ya. Jadi harus gimana? langsung gimana kita bisa Ya, nge-approach betul. mereka, ayo ke booth kita gitu, nonton kita lagi mau kasih kalian food Betul. demo nih dan segala macam gitu. Sama kalau yang di Le Cordon Bleu London sih menurut aku itu lebih oke karena juga audiensnya kan dia culinary student. Cuman mereka itu pertanyaannya kritis banget. Iya betul. Dia lebih kritis Ya. daripada audiens-audiens yang lain gitu. Karena kan Ya. ya kita belajar juga kan masak gimana segala macam. Mereka tahu ingredients. Jadi pertanyaannya tuh menurut aku lebih kritis banget Ya dia pertanyaan lebih ke kulinernya. Lebih ke Jadi kulinernya gitu. di situ kita benar-benar harus bisa jawab Iya. dari segi profesional Profesional. kita gitu loh. Kalau misalnya di Paris atau misalnya pun yang di London bukan di Cordon Bleu ya. Itu pertanyaannya cuma general aja, General. misalnya bahan dapat dari mana terus kayak gitu. Kalau yang di sekolah kuliner dia lebih Bener-bener pertanyaannya detail banget lebih pertanyaannya. ke masakannya gitu loh. gitu. Kenapa tekniknya begini, kenapa begitu? Tanya soal bumbunya, tanya soal rempah-rempahnya gitu loh. Jadi di situ gitu loh. Tapi memang ya lama juga ya Iya. ininya pertanyaan-pertanyaannya itu bisa lama. Dan saya mungkin nggak bisa bilang di London lebih lama lagi karena mereka langsung bisa pakai bahasa Inggris kan. Inggris. Ya, jadi kita tekniknya tuh lebih cepat Iya. gitu untuk berinteraksi. Mungkin di Paris juga mereka juga ingin nanya, mungkin nggak berani nanya Iya. karena bahasanya gitu Betul, loh ya. betul. Kalau pandemi udah selesai, kalau ada promosi lagi, masih mau ikut lagi? Mau dong. Mau banget. Itu yang dikangenin sebenarnya. Salah satu daripada Iya. ya walaupun sebenarnya Padahal bukan- kerjaan nggak tambah sedikit loh, Jess, tambah Iya, banyak betul. gitu loh. Ya. Jadi ya sebenarnya nggak pure liburan sih, memang kerja gitu. Tapi ya ada untungnya juga saya bisa datang ke negara yang emang saya belum pernah datang gitu. Cuman Jadi nggak nyesel tuh kemarin? enggak sih. Nggak. Oke. Nggak Kamu belajar banyak nggak? Belajar banyak Apa yang kamu belajar? Satu tuh mesti disiplin, dua mesti on time, tiga harus mental tuh harus kuat. Mau gimana pun ya hadepin aja karena yang namanya menurut saya ya profesional di industri ya kulineri ya memang seperti ini gitu. Memang kerjanya ya pasti long hours, pasti dari pagi ke malam gitu. Harus mau belanja sendiri, beres-beres sendiri, masak sendiri, bersih-bersih sendiri tuh ya harus mau, jangan pernah pilih-pilih kerjaan gitu. Nah, jadi kalian denger ya. Jadi memang nggak cuma di kuliner begitu, hidup juga begitu. Iya. Jadi jangan males-males, Jangan males-males. tetap aktif, disiplin. Ya sekarang ini disiplinnya jadi yang 3M itu kan apa? Ya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, Chef. Jadi stay tune untuk obrolan berikutnya.